Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahil fattah al-jawad al-mu'in ala tafaqi fid din man ikhtarahu minal ibad wa asyhadu an la ilaha illallah syahadatan tudkhiluna darul khulud wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul maqamil mahmud sallallahu wa sallama alaihi wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman afuzu bihi ma yaumal ma'ad. Para teman-teman dimanapun Anda berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah saat ini pertama kali saya akan memulai di kajian Fathul Mu'in. Insya Allah saya ngaji Fathul Mu'in ini akan istiqomah setiap hari, tidak ada liburnya. Setiap hari tidak ada liburnya di jam 4. Di jam 4 ini masih kurang ya, masih kurang 3 menit ya. Di jam 4, jadi di jam 4 kami akan membuat kajian Fathul Mu'in. Insya Allah nanti kami akan membacakan Fathul Mu'in ini dengan menggunakan makna pegon, makna khas Jawa. Ini adalah peninggalan para kiai-kiai kita, para ulama-ulama kita, lebih-lebih para wali songo yang telah menyebarkan Islam di Pulau Jawa dan sekitarnya. Kami akan membacakan ala makna pegon dan juga keterangannya insya Allah pakai bahasa Indonesia. Yang pasti di sini saya sama panjenengan semua belajar bareng. Saya juga masih bodoh, masih butuh pendalaman yang lebih lebih baik lagi, dimana sanad kitab Fathul Mu'in ini kami dapatkan dari guru kami dari Syekhina Kiai Masyhuri, dan yang paling lama 8 tahun saya belajar sama Syekh Al-Alim Al-Alamah Kiai Haji Abdul Wahid Juti di Pondok Pesantren Al-Ma'ruf Bandung Sari atau di Pondok Fadlul Wahid Ngangruk Ngaringan Grobogan. Saya belajar di sana sama beliau cukup lama. Kami ada ini kajian Fathul Mu'in. Untuk teman-teman yang mungkin panjenengan masih belum bisa memahami bahasa saya pakai bahasa Indonesia, dan panjenengan juga belum begitu ahli untuk membeli makna Jawa, bisa panjenengan pesan kepada saya atau mungkin beli di toko-toko yang lain. Kami akan menyediakan untuk teman-teman yang belum bisa memberi makna Jawa. Ini ada kitab Fathul Mu'in, ada maknanya pesantren. Ini ada kitab Fathul Mu'in, ada maknanya pesantren, kitab gundul. Jadi nanti teman-teman yang mungkin ketinggalan dengan makna saya bisa mengkiblat itu. Dan insya Allah kitab ini nanti panjenengan semua tak semai satu persatu untuk kotongan. Jadi semuanya harus lengkap maknanya, nanti satu persatu untuk kotongan. Untuk teman-teman yang mengikuti kajian Fathul Mu'in di grup WA dengan nomor 081228032825, nanti insya Allah kami juga mungkin jam-jam tertentu panjenengan yang pengen disemai kosongan Fathul Mu'in bisa kami semai, meliputi penetakan harokat-harokatnya, cara membacanya dan lain sebagainya. Dan mungkin teman-teman yang mungkin nahwu sorofnya kurang bagus, ilmu lughatnya kurang bagus, nanti bisa gabung di grup WA saya di 081228032825. Di situ ada 2 grup. Yang pertama adalah untuk konsultasi keilmuan fikih di grup kajian Fathul Mu'in. Yang nomor 2 adalah untuk dandani nahwu sorof lughat
di kajian nahwu sorof lugot yang langsung saya pandu. Saya memandu tidak pakai jam-jam khusus, tidak, tapi 24 jam kami akan terjun langsung untuk menyikapi permasalahan baik tentang fikih yang ada problematika yang kita kiblatkan kepada kajian fikih Fathul Mu'in, dan juga untuk merujuk ilmu-ilmu lugot, ilmu-ilmu bahasa, nahwu sorof lugot di kajian grup WA grup kajian nahwu sorof lugot. Insya Allah nanti kami akan membuat, dan panjenengan semua akan kami yang pengen minat nanti bisa langsung ke WA saya gitu. Untuk teman-teman yang belum bisa menerjemah, kami sediakan terjemah untuk terjemah Fathul Mu'in. Saya telah membaca beberapa terjemah Fathul Mu'in. Ini ada terjemah klasik, kitabnya kecil tapi besar. Kitabnya kecil tapi besar. Ini karya tulis dari Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiin Lirboyo Kediri. Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiin Lirboyo Kediri yang dikomentari langsung oleh Kiai Haji Abdullah Kafabihi Makros selaku pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo dan juga rektor IAI Tribakti Kediri. Ini saya sediakan, nanti apabila panjenengan pengen minat bisa langsung ke saya. Harganya untuk yang makna makna Fathul Mu'in yang sudah ada maknanya, harganya sekitar 25.000. Nanti kalau yang ini terjemah ini harganya 130.000. Semua hasil penjualan kami sedekahkan untuk pembangunan Pondok Pesantren Al Mubarak RT 2 RW 1 Telogorjo Wonosalam Demak, yang saat ini di Pondok Pesantren Al Mubarak sudah ada santri, banyak santri, sekitar hampir 100, tapi belum punya bangunan. Jadi di Pondok Pesantren Al Mubarak ini belum punya bangunan. Saat ini saya ada di musola. Jadi ini musola ini. Ini kalau panjenengan pengen lihat lah, itu ada tempat sajadah. Itu ada perpustakaan Al-Qur'an. Ini musola ini memang kita gunakan untuk kajian-kajian santri, dan santrinya saya letakkan di atas. Jadi di atas sana itu lantai 2 dan santri-santri nginapnya di atas sana. Semoga saja dengan penjualan kitab, keuntungan nanti kita bangunkan Pondok Pesantren Al Mubarak Telogorjo Wonosalam Demak. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah pesan kepada kami kitab, dan tadi udah banyak yang pesen dan sudah masuk di rekening saya. Terima kasih atas bantuannya untuk pembangunan Pondok Pesantren Al Mubarak. Yang pasti di sini banyak santri belum ada bangunannya. Saya punya rumah kecil, ditempati santri-santri putri. Jadi kamar-kamarnya ditempati santri putri semua, nyampe dapur-dapurnya ditempati santri putri semua. Terpaksa saya menempati bilik, menempati kamar ukuran 3 meter kali 4 kalau nggak salah. 3 meter kali 4 itu sudah tersisa pembangunan toilet. Jadi saya nempati 3 meter kali 3. Ini saya tempati sama istri bersama 9 anak. Anaknya 9 saya. Satu istri, anak 9, nempati kamar 3 meter kali 3 meter. Semua kamar semuanya ditempati sama santri-santri semua. Untuk santri putra memang kita titipkan di Musola Al Mubarak. Semoga saja dengan kajian ini memberikan wacana bagus untuk Pondok Pesantren Al Mubarak yang namanya pondok juga belum punya. Al Mubarak ini adalah nama musola. Jadi pondoknya ini belum punya nama. Ini bukan untuk mempromosikan pondok, tidak, tapi setidaknya panjenengan semua yang pengen mengikuti kajian-kajian kami di Pondok Pesantren Al Mubarak, insya Allah umur 13 tahun ke atas semuanya gratis, tidak ada pungutan biaya apapun kecuali pendaftaran. Sedangkan yang umur
12 tahun ke bawah ada pembiayaan untuk uang makan 1 bulan gitu. Setiap bulan ada uang makan. Tapi kalau sudah umurnya 13 tahun gratis semua. Semuanya gratis. Kitab, Al-Qur'an semuanya gratis. Fasilitas semua kita gratisin semua, makan kita gratisin semua. Semoga kajian ini membawa barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai saya minta Fatihah 1 kali. Semoga beliau Syekh Al-Alim Al-Alamah panjenenganipun Syekh Zainuddin. Ini musonifnya namanya Syekh Zainuddin yang punya karya tulis Fathul Mu'in ini. Fathul Mu'in ini menyarai kitab namanya Qurratul Ain, juga karya tulis beliau. Beliau ini termasuk ulama kontemporer yang mampu beristihad dan juga mengumpulkan hukum-hukum fikih Syafi'i yang di saat itu belum begitu tenar karya-karya tulis Imam Syafi'i yang alhamdulillah beliau kumpulkan. Beliau sekitar kalau wafatnya itu sekitar 1579 Masehi atau sekitar 972 Hijriah. Beliau berkebangsaan India. Jadi yang pengarang Fathul Mu'in ini adalah orang India. Orang India Selatan kalau nggak salah. Beliau India Selatan. Dan beliau juga membangun masjid di sana. Masjidnya dibangun arsitektur ala Timur Tengah dipadu dengan arsitektur orang-orang Hindu. Sebagaimana masjid yang ada di Masjid Agung Demak ini. Kebetulan saya orang Demak, masjidnya juga kalau panjenengan datang ke Masjid Agung Demak, itu adalah simbol kerajaan Islam di Pulau Jawa. Itu bentuknya seperti wihara. Semoga saja dengan Fatihah yang kita bacakan untuk beliau senantiasa memberikan barokah untuk kita semua. Al-Fatihatu bil qabul wa tamami kulli sul wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajmain wa ila hadrati Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz bin Zainuddin bin Ali Al-Malibari lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kelawan nyebut asmane Allah. Ar-Rahmani kang paring nikmat kelawan gede-gedene nikmat. Ar-Rahimi tur kang paring nikmat kelawan lembut-lembute nikmat. Ini makna ini saya mengikuti pendapatnya Syekhina Kiai Haji Abdul Wahid Yudi yang beliau memberi makna seperti itu, dan kami sudah melihat di beberapa syarah kitab, di antaranya di I'anatul Thalibin, di kitab Tarsyihul Mustafidin juga, dan kami membaca di Khasyah Al-Baijuri dan lain sebagainya. Kami pahami makna yang paling sahih, yang paling benar adalah maknanya Ar-Rahmani kang paring nikmat kelawan gede-gedene nikmat, Ar-Rahimi tur kang paring nikmat kelawan lembut-lembute nikmat. Sebagian kiai seperti dulu di waktu saya mondok di pondok pesantren Tuban, di pondok pesantren An-Nidhamiyah, saya mendengarkan Romo Yai maknani itu Ar-Rahmani kang paring welas asih ing dalem dunya lan akhirat, Ar-Rahimi tur kang paring welas asih ing dalem akhirat bloko. Bahkan guru-guru saya semuanya pakai makna itu semua gitu. Di sini ini kami akan menyampaikan dengan makna-makna yang klasik, makna-makna yang ringkas ala pondok pesantren. Semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makna Bismillahirrahmanirrahim ini adalah ismun, itu bukan berarti nama loh. Kalau panjenengan lihat di di kitab, makna daripada ismun itu uluwun. Uluwun itu artinya keagungan. Jadi makna daripada Bismillahi itu artinya dengan keagungan Allah yang memberikan nikmat yang yang besar-besarnya nikmat. Karena pada dasarnya Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat Ar-Rahman, di mana Allah Subhanahu wa taala
memberikan kasih sayang kepada manusia tidak pandang bulu. Allah memberikan kasih sayang kepada manusia tidak pandang bulu. Yang Islam diberi rizki, yang mukmin, yang kafir juga diberi rizki. Semuanya diberi rizki semua. Baik mereka yang percaya dengan adanya Allah atau orang yang menghina Allah, semua diberi rizki semua. Tidak ada yang diboikot. Cuma orang-orang non-muslim, orang-orang kafir, mereka-mereka itu tidak diberi rizkinya iman. Tidak diberi rizkinya iman. Kemudian orang-orang mukmin, orang-orang Islam diberi rizkinya iman. Itu makna daripada Ar-Rahman. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan di dunia ini tidak pandang bulu. Makanya teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita terhadap orang Islam, kita terhadap orang non-muslim, cobalah kalau masalah sosial, kalau masalah makanan, kalau masalah rizki, cobalah jangan pandang bulu. Jadi kalau sampean sedekah silakanlah, sedekah kepada siapapun monggo. Kecuali kalau zakat itu memang ada ritual agama. Kalau zakat jangan diberikan kepada non-muslim. Zakat itu diberikan kepada orang-orang Islam. Tapi kalau hadiah, sedekah silakanlah, non-muslim enggak jadi masalah. Ar-Rahim, makna daripada Ar-Rahim ini adalah Allah memberikan kenikmatan yang banget lembute. Apa itu kenikmatan itu? Yaitu Allah memberikan kerahmatan kepada manusia. Mereka manusia-manusia itu diberi rahmat sama Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena taatnya, bukan karena sholatnya, bukan karena puasanya, bukan karena ibadahnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Falaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin." Seumpama tidak fadlnya Allah dan tidak karena kerahmatan Allah, lakuntum minal khasirin. Tentu kita semua ini termasuk orang-orang yang merugi. Sehingga makna daripada Ar-Rahim ini adalah Allah memberikan belas kasih kepada manusia, dimasukkan ke surganya bukan karena amalnya, bukan karena ibadahnya, tapi karena rahmat dan fadlnya Allah Subhanahu wa taala gitu. Makanya Ar-Rahim itu artinya kalau makna Jawa adalah kang moho, kang paring nikmat kelawan lembut-lembute nikmat. Kalau di pondok lain, kalau di ulama lain mengatakan kang paring nikmat ing dalem akhirat bloko. Karena kelak di akhirat mereka yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayatnya udah jelas. Innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Setiap karya tulis yang diberi barokah sama Allah Subhanahu wa taala tentu diberi bismillah. Makanya kalau ada karya tulis tidak ada bismillahnya, biasanya karya tulis itu nggak begitu barokah. Jangan heran seumpamanya ada buku-buku bacaan, majalah-majalah, ada koran, ada buku-buku pendidikan umum, kemudian melayang menjadi bungkus roti, menjadi bungkus kacang, menjadi mercon ya. Kalau hari raya kan dar gitu ya. Kenapa bisa seperti itu? Jawabannya cuma satu, tidak ada Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda, kullu amrin dzibalin la yubtada'u bi Bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Wa fi riwayatin fahuwa abtar. Wa fi riwayatin fahuwa ajdam. Setiap perkara baik tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, fahuwa aqta, maka akan diputus keberkahannya. Fahuwa ajdam, fahuwa abtar. Maknanya ajdam abtar itu artinya diputus keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau panjenengan pengen melakukan apapun, ayo dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim ini hukumnya ini ada banyak ya. Bismillahirrahmanirrahim kadang-kadang hukumnya wajib, yaitu seperti di saat kita sholat. Di saat kita sholat, di waktu kita membaca Fatihah, membaca Bismillahirrahmanirrahim hukumnya wajib. Barang siapa yang sholat
kemudian di waktu membaca Fatihah tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka Fatihahnya tidak sah sehingga sholatnya tidak sah. Ini dalam mazhab Syafi'i seperti itu. Dalam mazhab Syafi'i beliau mengatakan wa Bismillahirrahmanirrahim ayatun minha. Bismillahirrahmanirrahim itu termasuk ayatnya Fatihah, sehingga apabila ada orang sholat kemudian sholatnya di saat membaca Fatihah tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka sholatnya batal. Membaca Bismillah di waktu sholat, di waktu membaca Fatihah hukumnya wajib. Apabila ada orang sholat membaca Fatihah tapi tidak membaca Bismillah, maka sholatnya batal, tidak sah. Ini menurut madhab Syafi'i. Adapun menurut madhab yang lain seperti madhab Imam Malik, madhab Maliki tidak jadi masalah, tidak membatalkan. Kemudian ada membaca Bismillah itu hukumnya makruh, ada. Di waktu apa? Yaitu di waktu melakukan pekerjaan-pekerjaan yang makruh. Kebanyakan ulama ya mengatakan bahwa tidur tengkurap ini hukumnya makruh. Jadi kalau sampan tidur mengkurap kemudian sampan baca bismillah karena tengkurapnya loh, bukan karena tidurnya loh, ini makruh. Kebanyakan ulama mengatakan merokok itu hukumnya makruh. Apabila ada orang merokok kemudian di waktu menghidupkan rokoknya, di waktu menghidupkan koreknya, di waktu merokok kemudian baca bismillah, Bismillahirrahmanirrahim, maka hukumnya makruh. Orang makan bawang, orang makan petet, orang makan jengkol ya, yang baunya yang nggak enak itu hukumnya makruh. Itu kalau dibacakan bismillah karena makan makanan yang yang makruh itu hukumnya makruh. Ada kalanya baca Bismillahirrahmanirrahim hukumnya adalah haram. Kapan baca Bismillahirrahmanirrahim itu hukumnya haram? Minumannya. Yaitu di waktu orang melakukan perbuatan maksiat, orang melakukan perbuatan dosa, kemudian diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ada orang pengen mencuri, baca Bismillah dulu. Ada orang pengen merampok, mencopet, berbuat zina, membaca Bismillah dulu, maka hukumnya haram. Tapi apabila kita melakukan perbuatan-perbuatan yang disunahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita membaca bismillah, maka hukumnya adalah sunnah. Sebagaimana kita mengikuti kajian saya di Facebook ini, kemudian baca bismillahirrahmanirrahim, maka hukumnya adalah sunnah. Alhamdulillahil fattahil jawad. Alhamdulillah puji. Alhamdulillah utawi puji lillahi iku kedue Allah. Sebagian ulama, sebagian kiai nak manani alhamdulillah utawi sekabehane puji gitu. Kalau makna saya simpelkan saja. Alhamdulillah utawi puji, bukan sekabehane puji. Walaupun alnya ini adalah al-jinsiyah yang mempunyai makna sekabehane puji. Sebagian kiai kalau maknani lillahi iku tetap kedua Allah. Jadi kalau ada khobar yang berbentuk dzaraf atau jar majrur, maka ada tetapnya. Alasannya itu ta'alluqnya pada lafaz istaqarra atau kainun. Tapi nanti panjenengan akan mendengarkan makna-makna saya, tidak saya beri makna tetap. Mohon untuk dimaklumi. Jadi saya akan menyampaikan makna yang benar-benar klasik, yang benar-benar ringkas, tidak bertele-tele. Alhamdulillah utawi puji lillahi iku kedue Allah. Segala pujian itu milik Allah. Segala pujian, segala sanjungan itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hukumnya apabila kita berterima kasih kepada orang lain? Apabila kita berterima kasih kepada orang lain yang berbuat baik kepada kita, tidak apa-apa, bahkan sunnah. Ada sebuah perkataan atau ada sebuah hadis, malam yaskur linas lam yaskur lillah. Barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, maka sama saja mereka
tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apabila kita berterima kasih, kemudian terima kasih kita kepada manusia itu juga itu boleh. Bahkan itu termasuk sunnah. Selain kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah utawi puji lillahi iku ketuwe Allah. Al-Fattahi kang akeh oleh buka. Al-Fattahi kang akeh oleh buka. Membuka apa itu? Membuka hidayah, membuka rizki, membuka kesulitan manusia. Ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tadinya bodoh kemudian dipandikan nama Allah, yang tadinya kafir kemudian diislamkan oleh Allah. Ini namanya Al-Fattah. Ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang mampu membukakan semua yang telah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fattah ini termasuk amtilah mubalaghah. Jadi banyak olehnya buka sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Jawadi. Al-Jawadi kang banget lomane. Dermawannya Allah ini luar biasa. Kita ini kalau mau menghitung nikmatnya Allah, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kita tidak akan mampu untuk menghitung nikmat-nikmat Allah yang telah dititipkan kepada kita. Betapa banyak kedoliman kita, betapa banyak kesalahan kita. Kemudian Allah ini masih sayang sama kita. Allah masih senang banget sama kita. Berapa juta itu kenikmatan yang dititipkan oleh Allah. Mata bisa untuk melihat, telinga masih bisa untuk dibuat mendengarkan, hidung masih bisa untuk bernafas, mulut masih untuk bisa berbicara, organ tubuh masih sehat walafiat. Ini adalah fadl dari Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Ali mengatakan, nikmat yang paling luar biasa, nikmat yang paling baik yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya adalah nikmatnya iman. Jadi kita bisa iman kepada Allah Subhanahu wa taala, ini adalah kenikmatan yang luar biasa. Makanya kadang-kadang ada orang bilang gini, aduh ini loh saya ini orang Islam fakir ya. Padahal itu orang, mereka maksiat, mereka kafir, mereka non muslim, kok kaya raya ya gitu. Kekayaan mereka, harta benda mereka, keuangan mereka, aset-aset mereka yang mereka miliki dibandingkan dengan nikmatnya iman yang telah dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita jauh lebih utama kenikmatan iman. Makanya kita nggak usah ini itu. Jadi nikmatnya iman yang dititipkan oleh Allah, kita masih percaya kepada Allah, ini menjadi sebuah yang luar biasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannat." Berikan kabar gembira hai Muhammad, alladzina amanu, mereka-mereka yang iman, wa 'amilus solihati, dan mereka-mereka yang beramal salih, anna lahum jannat, mereka-mereka akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surga. Kalau Allah mengatakan dimasukkan di dalam surga, tentu di saat kita masih hidup sudah ada percikan baunya surga. Al-mu'ini kang nulungi ala tafakuhi ing atase faham. Ala tafakuhi ing atase faham fitini ing dalam agama. Fitini ing dalam agama. Man ing wong ikhtaro kang milih sapa Allahu ing man minal ibadi saking pira-pira kawula. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan pertolongan kepada kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita selalu melakukan aktivitas, melakukan ibadah hanya untuk Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada kita. Kita orang ini yang menolong adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lain. Bila Allah Subhanahu wa taala tidak menolong kepada kita, tentu kita tidak mendapatkan pertolongan Allah yang paling dahsyat yang diberikan kepada manusia, yaitu mereka dipahamkan tentang ilmu agama. Ini adalah pertolongan yang luar biasa.
Makanya kita ini masih bisa memahami ilmu agama walaupun hanya online semacam ini, walaupun hanya melihat siaran langsung seperti ini. Ini adalah fadlun minallah. Ini adalah rahmatnya Allah. Ini adalah keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan dititipkan kepada seorang hamba kecuali hamba itu adalah orang yang dipilih. Tidak semuanya orang-orang bisa memahami ilmu agama. Tidak semuanya orang-orang itu mahabbah dengan ilmu agama. Ini adalah yang diisyaratkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, "Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi." Carilah ilmu minal mahdi, dari sejak lahir ilal lahdi, sampai kematian. Di riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, beliau mengatakan thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Kalau di Sahih Muslim ada penambahan thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Makna daripada thalabul ilmi ini tidak sembarang ilmu. Makna daripada al-ilmu ini sebagaimana yang dikomentarkan oleh Imam Ghazali. Beliau mengatakan maksud daripada al-ilmu ini adalah al-ilmu bima'rifatillah. Ilmu untuk makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama beda komentar memahami tentang ilmu ini. Ilmu ini ada yang mengatakan ilmu ini adalah ilmu fikih. Ilmu ini adalah ilmu yang membahas tentang halal haram. Ilmu ini adalah ilmu yang akan bisa mengantarkan diri kita dari kesengsaraan menjadi kebahagiaan, dari kebutaan menjadi kita paham akan ilmu agama. Sungguh beruntung kita semua mendapatkan fadl dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita bisa memahami ilmu agama. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini nanti insya Allah kami akan membuat kajian Fathul Mu'in di grup ini, di grup Facebook. Sedikit demi sedikit, tidak terlalu banyak. Panjenengan kalau pengen tanya-tanya bisa gabung di grup WA saya di nomor HP 081228032825. Insya Allah kami akan online 24 jam akan menjawab semua permasalahan pertanyaan panjenengan, problematika panjenengan, permasalahan hidup panjenengan apapun yang berhubungan dengan yang berhubungan dengan ibadah, yang berhubungan dengan keuangan, yang berhubungan dengan kekeluargaan, yang berhubungan dengan sosial, insya Allah akan kami jawab di WA group. Kalau di Facebook saya jarang melihat, seumpamanya saya lihat ala kadarnya. Semoga saja kajian di sore ini bermanfaat untuk saya pribadi, lumeber untuk panjenengan semua, dan akhirnya kita termasuk orang-orang yang diridho sama Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya hidup kita semakin bahagia kena percikan bau surga. Semoga kita dikumpulkan semua, tidak hanya sekedar di dunia tapi kelak di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.